Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Rahma Fajriya, NPM 19510203038. Di sini saya akan memenuhi tugas, yaitu menjawab soal UTS mata kuliah Pasar Modal Syariah. Pertama, jelaskan pengertian dan dasar hukum tentang pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah seluruh aktivitas di pasar modal yang memenuhi prinsip Islam. Dasar hukum tentang pasar modal yaitu yang pertama, Peraturan Nomor 2 K.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua, Peraturan Nomor 9 A.13 tentang penerbitan efek syariah. Yang ketiga, Peraturan Nomor 9 A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Soal kedua, jelaskan dan sebutkan variabel terpenting yang ada di pasar modal syariah di Indonesia. Variabel terpenting yang ada di pasar modal syariah, yang pertama riba. Riba adalah kelebihan yang tidak disertai dengan imbalan yang disyaratkan dalam jual beli. Riba adalah sebuah penambahan nilai atau bunga melebihi jumlah pinjaman saat dikembalikan dengan nilai tertentu yang diambil dari jumlah pokok pinjaman untuk dibayarkan oleh peminjam. Yang kedua, ada gharar. Gharar artinya keraguan, tipuan, ataupun tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Yang ketiga, maisyir. Dalam bahasa Arab artinya memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa bekerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja. Yang keempat, ada kehalalan barang. Semua barang dan jasa menjadi objek transaksi wajib halal, yang menjadikan keharaman atas barang atau jasa dapat dikarenakan zatnya atau haram li zatihi, bukan karena zatnya, atau haram li ghairihi, dan karena keberadaannya. Soal ketiga yaitu berikan pendapat Anda mengenai perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dan bagaimana menurut Anda berinvestasi dalam Islam. Pasar modal syariah telah berkembang pesat dan semakin menarik. Berdasarkan data yang dihimpun dari anggota Bursa Penyedia Layanan Syariah Online Trading System atau ABSOTS, jumlah investor syariah menjadi 1.500% dari 4.908 investor pada tahun 2015, kemudian menjadi 80.152 investor per September 2020 dengan tingkat keaktifan 25,2%. Dengan ini dapat menjadikan ajang bagi investor pemula maupun aktif untuk lebih memahami pasar modal syariah sehingga bisa menyebarkan semangat berinvestasi melalui pasar modal syariah di Indonesia. Mengenai investasi di dalam Islam, investasi dalam Islam tidak sama dengan investasi yang dipraktikkan oleh banyak pihak. Dalam Islam, investasi mengharuskan pemodal dan penerima modal untuk menerapkan prinsip bagi hasil, bagi rugi. Artinya, tidak ada pihak yang dirugikan dan sama-sama saling merasakan. Investasi juga merupakan salah satu membelanjakan harta untuk keluarga. Investasi juga dapat mensejahterakan keluarga. Di dalam investasi syariah, pilihlah produk yang keuntungannya tidak menggunakan bunga dan melakukan pembersihan keuntungan, artinya memisahkan antara halal dan haram. Soal keempat yaitu jelaskan bagaimana konsep dari saham syariah serta penyeleksian saham syariah dan penilaian saham syariah di pasar modal. Pada hakikatnya, konsep saham telah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu konsep kegiatan syirkah ataupun musyarakah. Konsep syirkah tersebut merupakan konsep kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak dengan bagi hasil usaha. Saham adalah surat berharga yang merupakan bukti penyertaan modal atau kepemilikan dalam suatu perusahaan dan bukti penyertaan tersebut berhak mendapatkan bagi hasil perusahaan.
Dengan menerbitkan saham perusahaan, mendapat penyertaan dana tambahan untuk modal yang berjangka waktu panjang. Kemudian ada penyeleksian saham syariah. Penyeleksian saham syariah atau screening. Kriteria penyeleksian atau screening saham syariah yang ditetapkan oleh OJK terdapat di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Terdapat 3 bagian screening saham syariah, yaitu business screening, financial screening, dan saham syariah. Yang terakhir ada penilaian saham di pasar modal. Yang pertama ada analisis fundamental, adalah studi tentang ekonomi, industri, dan kondisi perusahaan untuk memperhitungkan nilai dari saham perusahaan. Analisis fundamental merupakan metode analisis saham dengan menganalisa data-data atau informasi yang berhubungan dengan kinerja perusahaan, di mana umumnya laporan keuangan menjadi sumber utama dalam analisis ini. Kemudian yang kedua ada analisis teknikal, adalah metode analisis kinerja saham syariah yang menggunakan pendekatan analisis pergerakan teknis harga saham. Analisis teknikal tidak menggunakan rasio keuangan perusahaan, namun menggunakan grafik pergerakan saham sebagai alat dasar analisisnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.